Kalau sebenarnya tadi dari pendaftarannya katanya keluarga Bisa. Iya, nggak apa-apa.
Bang, kalau Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Halo, apakah suaranya sudah terdengar? Halo Pak Dery, alhamdulillah bisa terdengar Pak. Oh, baik. Mohon izin Pak Supri, ini Zoom saya agak sedikit bermasalah. Iya, gambarnya. Gambarnya ya? Betul. Kenapa ya? Nah, saya juga nggak bisa mute-mutein teman-teman nih yang kenapa ya? Bentar dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara sharing session yang rutin kita laksanakan setiap 2 minggu sekali. Ini agak Pak. Baik, mohon maaf tadi suaranya udah double saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir yaitu Pak Supriyatno, Eskapners. Beliau adalah pemateri pada malam hari ini yang insya Allah akan sharing atau berbagi informasi seputar dunia keperawatan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Mohon disimak, mohon didengarkan, kita belajar sama-sama. Kita hanya sharing, berbagi informasi seputar dunia keperawatan. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan, boleh secara langsung atau melalui kolom chat juga boleh. Nanti kita ada sesi tanya jawab di akhir. Dan alhamdulillah pada malam hari ini
tema yang kita akan bahas, yaitu tentang pentingnya kompetensi advance life support untuk perawat dalam manajemen kegawat daruratan sehari-hari di pelayanan kesehatan. Nah, beliau ini, Pak Supri ini adalah bisa dibilang masternya, master, atau beliau menguasai di bidang tersebut, yang insya Allah nanti akan berbagi atau sharing mengenai sesuai tema pada kita semua. Mohon disimak. Sebelum masuk ke pemateri, saya mau coba share dulu CV beliau, mudah-mudahan bisa nih. Suaranya kurang jelas ya? Oh, kurang jelas. Saya buka masker deh. Bagaimana teman-teman, suara gambarnya gelap? Ya, gambarnya goyang-goyang Kang, saya nggak tahu nih kenapa. Kalau suaranya jelas nggak Kang? Saya ini aja. Kalau suara alhamdulillah Kang Dery jelas cukup ya? jelas. Ya. Baik. Yang nggak salah fokus, saya ini aja, saya tutup dulu gambarnya. Baik, saya akan coba share. Baik, izin memperkenalkan materi kita pada malam hari ini. Mungkin kita bahas sekilas saja, untuk lebih dekatnya nanti akan disampaikan langsung oleh pemateri. Nama beliau adalah Pak Supriyatno, Eskepners. Nah, ini beliau dari DPKPNI Gadar Medik Indonesia. Kemudian beliau lahir di Karawang September 1984. Beliau sudah menikah, Muslim. Kemudian ini. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya secara langsung ataupun diskusi mengenai sesuai dengan tema yang kita bahas pada malam hari ini, kemudian tidak tuntas, boleh nanti ini ada CV beliau, ada nomor handphone yang bisa teman-teman hubungi, ataupun email. Nah, bisa catat. Berisik banget ya. Teman-teman mohon yang baru masuk untuk langsung di mute ya suaranya. Oke. Baik, inilah background pendidikan beliau. Nah, bisa dibaca, bisa dilihat sama teman-teman dari tahun 1991 sampai 2020. Kemudian ini course atau pelatihan. Nah. Oke, jam 6. Ini jamnya kenapa? Nah, mohon maaf sebelumnya teman-teman. Nah, ini pekerjaan beliau sebelumnya, bisa teman-teman baca. Baiklah, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, untuk mempersingkat waktu,
karena di sini juga saya ada kendala Zoom. Mungkin nanti akan dijelaskan langsung oleh pemateri kita sekaligus pengenalan Pak Supri ini siapa. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 20 ya, lumayan malam. Mari kita mulai saja untuk materi pada malam hari ini. Silakan Pak Supri. Terima. Apa ya? Tuh. Oke, mohon maaf mungkin masih di mute ya. Baik, terima kasih Kang Dery. Suara saya cukup jelas? Mungkin teman-teman? Jelas, Kak. Jelas ya. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi kesempatannya yang diberikan dan diamanahkan kepada Kang Supri. Ya, pada kesempatan kali ini mungkin untuk kesekian kalinya ya, teman-teman yang mungkin sudah pernah kita bertatap maya ya, mungkin juga bertemu secara langsung di kegiatan-kegiatan ilmiah ataupun mungkin di kegiatan pelatihan ya, pernah bertemu secara langsung dengan Kang Supri. Tadi sudah diperkenalkan oleh Kang Dery ya untuk CV Kang Supri sekilas ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang juga bertanya ya. Jadi Kang Supri ini domisili memang tinggal di Kota Karawang, ya di Kabupaten Karawang, tapi kebetulan memang saat ini bekerja di Gadar Medik Indonesia yang domisilinya ada di Kota Bekasi. Ya, jadi kebetulan Kang Supri masuk di keanggotaan sebetulnya DPK PPNI Gadar Medik Indonesia. Nah, tetapi di sini Kang Supri sangat berterima kasih tentunya ya diberikan kesempatan oleh rekan-rekan di DPD PPNI Kabupaten Karawang ya untuk tetap bisa bergabung ya, kemudian sharing, mungkin juga bertukar pikiran dan pengalaman ya. Walaupun Kang Supri bukan anggota DPD PPNI Kabupaten Karawang, tapi bagi Kang Supri artinya dimanapun kita ikut keanggotaan ya, selama jiwa dan raga kita adalah perawat ya, artinya kita tetap sama ya, profesi perawat dimanapun lah, artinya bukan hanya di Indonesia bahkan ya teman-teman gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman yang baik dari Kang Supri ini juga mudah-mudahan tentunya bisa apa namanya yang baik lah, artinya bisa di teman-teman ambil ya gitu. Nah, mungkin teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini, kalau melihat di jumlah partisipan ya, kita alhamdulillah cukup banyak ya. Mungkin teman-teman juga yang kebetulan apa namanya tidak sedang berdinas, mungkin sedang santai, supaya kita lebih interaktif. Nanti diskusi silahkan teman-teman ya, mungkin juga mau on kamera juga boleh silahkan ya, supaya apa namanya diskusi ini lebih apa namanya lebih terasa real time-nya gitu ya teman-teman. Tadi sudah Kang Supri sudah dipasrahkan oleh moderator karena kebetulan juga Kang Dery sedang kegiatan, artinya sedang dinas sore katanya ya gitu. Jadi ini sebetulnya kita diskusi ringan aja teman-teman ya, diskusi santai. Mungkin sebelum mulai Kang Supri mau coba bukan absen ya, mungkin tanya aja nih. Ini teman-teman yang hadir dari mana aja? Kalau tadi lihat di chat ada dari DPK Kecamatan Tirtajaya. Ini mungkin gabungan beberapa fasilitas kesehatan ya teman-teman ya. Ada yang sedang dinas di rumah sakit mungkin pada malam hari ini kebetulan. Ini dari mana aja yang hadir boleh? Biar Kang Supri mungkin tahu nih teman-teman saat ini dari mana aja.
Halo teman-teman. Bandung, Pak. Dari Bandung, luar biasa. Dari Bandung. Di mana Bandungnya kalau boleh tahu? Rumah Sakit Advent, Pak Supri. Rumah Sakit Advent. Sebelumnya Ya, pernah ketemu nggak sama Kang Supri? pernah waktu itu ngikutin juga. Oh, pernah juga ya. Oke, Nah, salam untuk teman-teman di Rumah Sakit Advent, luar biasa. Sampai di baik-baik, Pak. Bandung. Oke, Mbak Nusanta ya. Ya, Nusanta apa Nusantara? Nusanta. santai aja, Pak. Baik. Oke, dari mana lagi nih? Yang dari Karawang dari mana aja nih? DPK Puri Asi, Pak. Oke, teman-teman di Puri Asi luar biasa ya. Kalau di Puri Asi sih teman-teman mungkin sudah sering ya ketemu dengan Kang Supri, jangan bosen ya. Nuhun, tos kenal. Alhamdulillah. Dari mana lagi nih? Mangga silakan kita absen dulu. Dari Karawang, Pak. Rumah Sakit Delima Asih. Rumah Sakit Delima Asi luar biasa. Kang Supri juga pernah mungkin beberapa tahun yang lalu ya pas fasilitasi IWS ya. Kalau tidak salah pernah. Tuh, Kang Ade juga rutin nih ya. Teman-teman dari Karya Usaha, dari Saraswati ada dari Saraswati? Ada yang hadir? Puskesmas Cilamaya, Puskesmas Purwasari. Masya Allah, dari Kebumen, Jawa Tengah. Halo Kebumen, yang dari Kebumen mana? Teh Siti Nurbaini ya dari Kebumen. Salam untuk si Jawat di Kebumen. Saraswati lagi? dua orang Pak dari Saraswati, Asep sama Pak Pak Wahyu. Wahyu. Oke, Sama Pak siap. Asep Ramdhani Pak. Oh, sama Pak Asep. Oke, luar biasa teman-teman ya. Baik, mudah-mudahan kita tetap bersama. Mungkin supaya efektif teman-teman ya, waktunya juga supaya nanti teman-teman juga mungkin ini masuk ke waktu istirahat juga ya gitu. Jadi Kang Supri juga mungkin tidak panjang-panjang. Sesuai dengan tema pada malam hari ini ya. Tadi materi sudah dikirim juga ya, nanti mungkin teman-teman panitia akan share dengan teman-teman. Karena untuk di sharing session ini tentu kita tidak membahas secara lengkap ya dari substansi tema yang kita bahas. Karena nanti memang ada event atau jadwal kegiatan yang memang akan mengupas tuntas. Nah, teman-teman sebagai gambaran ya terlebih dahulu bahwa saat ini eranya bahwa profesi kita perawat ya gitu itu dituntut untuk memiliki kompetensi terkait dengan penata laksanaan kegawat daruratan sehari-hari di dalam pelayanan ya, baik di rumah sakit ya atau bahkan mungkin juga di PPK 1 di fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, itu teman-teman mutlak harus memiliki kompetensi gawat darurat. Nah, kompetensi gawat darurat yang memang saat ini sudah ada ya untuk profesi perawat. Oke, mungkin untuk Kang Supri boleh diberikan akses untuk share screen ya, udah dijadiin co-host belum ya? Ini panitia mungkin bisa monitor. Sudah ya. Iya. Oke, Kang Supri mohon izin untuk share materinya terlebih dahulu. Urut mudah BJB, kebukan benar sih urut BJB ngampil lah. Baik, mungkin teman-teman sekali lagi untuk yang baru bergabung boleh langsung di mute ya mikrofonnya supaya kita tidak berbenturan mungkin suaranya ya. Ini Kang Supri kebetulan tidak bisa untuk memute mikrofon teman-teman ya. Baik, teman-teman, tema sharing session kita pada malam hari ini adalah bagaimana pentingnya kompetensi
advanced life support atau bantuan hidup tingkat lanjut yang harus dimiliki oleh perawat, ya. Mungkin teman-teman saat ini kita berada pada era era akreditasi, ya, akreditasi baik akreditasi PPK 1, akreditasi rumah sakit, ya. Bahkan saat ini juga beberapa rumah sakit itu sudah memiliki akreditasi internasional, ya. Sebetulnya dari tahun 2005 sebetulnya, ya, 2005 itu sudah masuk akreditasi Joint Committee Internasional, ya, yang memang berfokus kepada standar kualifikasi dan pendidikan petugas pemberi asuhan, terutama medis, kemudian perawat, ya, dan tenaga kesehatan lain, ya, itu yang memang concern-nya adalah untuk keselamatan pasien, ya. Nah, tentu dari standar yang ada saat ini memang mewajibkan atau mengharuskan, ya, bahwa tenaga perawat terutama itu harus memiliki kompetensi yang paripurna, ya, terkait dengan manajemen kegawat daruratan. Nah, saat ini tentunya teman-teman juga mungkin sudah melaksanakan kompetensi ini, ya, baik dari tingkat dasar yang memang teman-teman sudah miliki, ya. Sebagai contoh, untuk perawat itu wajib memiliki sertifikasi basic trauma dan basic cardiac life support, ya. Sebetulnya itu adalah kompetensi dalam manajemen kegawat daruratan bantuan hidup dasar. Ya, di bantuan hidup dasar untuk seorang perawat itu lebih fokus kompetensinya kita mengadopsi dari kurikulum American Heart Association, ya. Mohon maaf, siapa ya ini? Viralina, ya. Boleh di mute dulu. Oke. Nah, jadi kurikulum pelatihan gawat darurat, contoh untuk perawat itu sebetulnya kan dari zaman Kang Supri kuliah dulu, mungkin teman-teman ada PPGD, ya, gitu. Bagaimana kompetensi dalam penanganan pasien gawat darurat, ya. Kemudian pernah ada kurikulum pelatihan gawat darurat dari himpunan, ya, Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia atau HIPGABI. Itu mereka mengeluarkan program pelatihan gawat darurat yang namanya ENIL, Emergency Nursing Intermediate Level, ya. Ada ENIL, itu ada beberapa tahapan. Kemudian ada JELS. JELS itu pelatihan gawat darurat untuk dokter dan perawat, ya, gitu, ada JELS, ya. Kemudian Kementerian Kesehatan melalui PPSDM, ya, dalam hal ini membuat standar. Nah, standar kurikulum pelatihan gawat darurat untuk perawat yang memang diakui, ya, gitu, supaya seragam, ya, artinya tidak beda-beda nih namanya, judulnya. Nah, dibuatkanlah kurikulum pelatihan BTCLS, ya, Basic Trauma and Cardiac Life Support. Nah, itu sebetulnya adalah bagian ranah wilayah kompetensi kegawat daruratan dasar, ya. Nah, mengingat kebutuhan di lapangan, ya, tentu kan teman-teman mungkin tidak seterusnya, ya, tidak selamanya kita berada di level dasar terus, gitu. Kenapa? Karena di dalam penanganan kegawat daruratan itu kan harus berkelanjutan, ya, berkelanjutan dan paripurna, ya. Contoh, teman-teman melakukan tindakan resusitasi jantung paru pada pasien henti jantung atau pada pasien cardiac arrest, ya. Nah, setelah pasien ini berhasil kita lakukan tindakan, ya, dengan dilakukan CPR, ya, kemudian dengan manajemen resusitasi yang baik, ya, artinya pasien ini berhasil kita selamatkan, teman-teman. Dia mengalami ROSC, ya, mungkin masih ingat teman-teman, ya, materi-materi dasar tentang gawat darurat, ya. Dia mengalami ROSC, Return of Spontaneous Circulation. Artinya jantungnya kembali berdenyut. Nah, di pelatihan dasar, ya, contohnya di pelatihan BTCLS, teman-teman tidak diajarkan bagaimana manajemen pasca resusitasi. Ini pasien harus diapain sih? Gitu. Ketika jantungnya sudah berdenyut, apa manajemen yang harus menjadi target treat kita lakukan, ya? Ada manajemen inisiasi, manajemen berkelanjutan, ya, neuroprognostik,
terapi hipotermi. Nah, itu semuanya tidak didapatkan di dalam pelatihan dasar, di dalam pelatihan BTCLS. Maka dari itu, tentunya perawat juga harus diberikan kompetensi di dalam manajemen kegawat daruratan lanjutan. Nah, sesuai dengan standar di dalam kompetensi, kualifikasi, dan pendidikan staf, ya, kalau teman-teman mungkin di bab KPS ya, di standar akreditasi rumah sakit itu disebutkan bahwa saat ini seorang perawat juga tuntut harus memiliki kompetensi bantuan hidup tingkat lanjut. Nah, mengingat dari kebutuhan tadi, ya kebetulan Kang Supri bekerja di lembaga Diklat, teman-teman ya, di Gadar Medik Indonesia yang sudah diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga dalam hal ini kami menyusun kurikulum. Nah, sebetulnya kurikulum pelatihan lanjutan untuk perawat itu sudah ada juga ya saat ini dilaksanakan, yaitu ada yang judulnya ACLS ya, Advanced Cardiac Life Support. Kalau ACLS itu memang pelatihan lanjutan tapi berfokus kepada manajemen kegawat daruratan lanjutan jantung. Makanya disebut ACLS, Advanced Cardiac Life Support. Oke, yang baru masuk, silakan di-mute dulu teman-teman ya. Silakan diperhatikan mikrofonnya. Nah, itu ya. Jadi kembali lagi bahwa kurikulum yang ada saat ini contohnya pelatihan ACLS, Advanced Cardiac Life Support. Dia berfokus kepada algoritma bantuan hidup jantung tingkat lanjut. Ya. Kemudian ada lagi pelatihan Advanced untuk perawat yang bisa diikuti, itu namanya ATCN. Advanced Trauma Course for Nurse. Nah, Advanced Trauma Course for Nurse atau ATCN itu juga berfokus kepada manajemen kegawat daruratan lanjutan trauma. Ya, jadi fokus kepada manajemen trauma ya pada pasien-pasien yang mengalami trauma, artinya ada trauma baik itu trauma perdarahan dan trauma lain ya gitu. Nah, itu bagaimana tindakan lanjutannya ya. Nah, yang diminta di dalam standar akreditasi rumah sakit itu adalah bantuan hidup tingkat lanjut. Ya, artinya secara general, secara umum. Jadi teman-teman sebetulnya boleh ya mengikuti pelatihan ACLS, mengikuti pelatihan ATLS, yaitu kurikulumnya sudah diakui ya sebagai kompetensi bantuan hidup tingkat lanjut. Nah, tetapi dalam hal ini Gadar Medik Indonesia terutama ya kita berfokus kepada substansi, mungkin ini masih ada yang bocor ya, boleh minta tolong host. Oh, ini Kang Romli mungkin punten bisa di-mute dulu terlebih dahulu ya mikrofonnya. Baik, terima kasih. Oke, nah kita lanjut dulu teman-teman ya. Jadi dalam hal ini kami Gadar Medik Indonesia coba menyusun kurikulum pelatihan Advanced Life Support seperti yang diminta di dalam standar akreditasi rumah sakit Starkes 2022. Nah, rujukan yang kami ambil di dalam penyusunan kurikulum pelatihan Advanced Life Support, kita mengadopsi dari kurikulum pelatihan Advanced Life Support dari Konsil Resusitasi di Inggris. Ya, kemudian Konsil Resusitasi di Eropa, yang mana memang mereka sudah memiliki program, mereka sudah memiliki produk pelatihan yang judulnya memang sesuai, Advanced Life Support. Nah, itu yang kita adopsi. Nah, ternyata pada saat kita coba rumuskan, ya ternyata kurikulumnya ya memang namanya judulnya pelatihan gawat darurat, ya baik di dasar dan lanjutan itu rata-rata hampir sama. Mungkin ada pembeda hanya beberapa materi saja. Nah, jadi materi-materi yang ada di dalam pelatihan ACLS, ATCN, ya ALS, itu substansi materi pokoknya itu sama. Nanti mungkin pembedanya ada beberapa. Nah, ini kurikulum ini alhamdulillah teman-teman
kita sudah rampungkan ya gitu. Jadi sebetulnya teman-teman juga ini perdana ya gitu, perdana kami berikan informasi ya terkait dengan program pelatihan ini ya. Jadi teman-teman ya termasuk teman-teman yang beruntung nih mendapatkan informasi awal ya untuk pelatihan Advanced Life Support ini. Nah, pelatihan Advanced Life Support juga ini sudah masuk ya di dalam apa namanya kurikulum yang diakui oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi kalau teman-teman kemarin mungkin yang mengikuti tes apa namanya rekrutmen untuk PKHI, petugas kesehatan haji ya, atau TKHI atau PPIH. Nah, itu di apa namanya? Di requirement untuk pelatihan ya, itu ALS yang paling atas tuh, ada ALS, ada ATCLS ya, kemudian ada pelatihan-pelatihan lain yang diakui seperti PPGD juga itu diakui ya, teman-teman bisa lampirkan. Nah, jadi teman-teman nanti tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, karena mungkin kemarin ada yang bertanya juga nih banyak ke Kang Supri, Kang pelatihan ALS ini sama nggak dengan ACLS katanya gitu ya. Kalau secara materi, secara judul ya itu sudah berbeda ya gitu. Nah, tetapi secara substansi kurikulum materi di dalamnya itu memiliki kesamaan, gitu, memiliki kesamaan gitu. Jadi contoh tadi Kang Supri contohkan ada ENIL, ada BTCLS, ada PPGD gitu kan. Nah, itu sebetulnya hanya perbedaan dari nama ya, tapi semuanya sama diakui dan bisa dipergunakan ya sebagai pembuktian bahwa teman-teman itu sudah memiliki kompetensi kegawat daruratan. Nah, dalam hal ini adalah kegawat daruratan lanjutan. Nah, ini mungkin teman-teman ya pengenalannya terkait dengan materi apa namanya kurikulum ya, kurikulum atau kalau sekarang itu disebutnya RBPMP teman-teman ya, rancang bangun pembelajaran mata pelatihan. Nah, Advanced Life Support ini adalah pelatihan lanjutan, terutama untuk staf klinis atau perawat ya, sesuai dengan Starkes 2022. Jadi pelatihan ini mengedepankan skill yang berbasis bukti, karena saat ini memang yang diminta itu selalu adalah berbasis bukti teman-teman ya, atau evidence based. Nah, jadi diharapkan dengan kompetensi ini teman-teman tidak hanya mampu memberikan bantuan hidup dasar, tetapi juga mampu melakukan manajemen bantuan hidup lanjut pasca resusitasi. Seperti tadi yang Kak Supri sampaikan ya, teman-teman nanti tidak bingung gitu. Ini pasien kalau kita sudah berhasil lakukan resusitasi, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ini beberapa materi, ini materi inti ya, materi inti yang ada di dalam RBPMP atau kurikulum pelatihan Advanced Life Support ini. Jadi yang pertama adalah pengenalan dan pencegahan perburukan pasien dengan pendekatan ABCDE. Ini di pelatihan BTCLS juga ada ya, gitu. Ini biasanya akan dibahas di initial assessment. Karena pendekatan atau approach ya dari apa namanya manajemen kegawat daruratan itu dari zaman Kang Supri ikut pelatihan dulu ya sampai sekarang itu tidak berubah. Selalu mengedepankan konsep di survei primer itu adalah ABCDE ya gitu. Nah, kemudian ada review lagi nanti tentang high quality CPR teman-teman dan defibrilasi. Ini satu paket ya. Jadi antara CPR dan defibrilasi ini adalah satu paket yang nggak boleh dipisahkan ketika kita melakukan tindakan resusitasi pada pasien dengan cardiac arrest. Nah, itu akan kita bahas lagi. Kemudian ada penata laksanaan gangguan jalan napas dan pernapasan. Ini airway dan breathing management ya. Materinya masih diangkat lagi di materi BTCLS juga ada. Nah, kemudian ini masuk ke algoritma. Nah, di algoritma ini nanti akan membahas beberapa algoritma bantuan hidup lanjut, teman-teman. Ya, sesuai dengan algoritma yang memang digunakan di Indonesia seperti algoritma AHA. Ya, gitu. Yang terbaru itu di 2020, kalau di Konsil Eropa itu yang terbaru ada di tahun 2021 ya, teman-teman. Itu juga ada apa namanya? Algoritma nanti yang akan dibahas. Kemudian pengenalan irama jantung. Nah, pengenalan irama jantung kalau di BTCLS kita belajar konsep dasar EKG. Tetapi kalau di pelatihan ALS, Advanced Life Support, itu teman-teman kita sudah masuk dengan apa namanya? Pengenalan irama jantung lebih kompleks lagi ke kompleks aritmianya. Ya, gitu. Nanti teman-teman akan membahas
algoritma takikardi, algoritma bradikardi, ya gitu, yang mana itu menjadi pemicu dari kegawat daruratan jantung biasanya. Nah, itu akan dibahas di pengenalan irama jantung. Kemudian secara spesifik lagi kita akan membahas tentang manajemen SKA, sindrom koronari akut. Ya, itu bahkan nanti sampai ke bagaimana prosedur PPCI, trombolisis, ya, di dalamnya itu akan dibahas. Kemudian ada interpretasi analisa gas darah. Nah, ini yang mungkin belum ada di pelatihan ACLS. Ya, di pelatihan ACLS itu memang di materinya itu belum ada tentang interpretasi analisa gas darah, ya gitu. Nah, itu kita akan bahas di pelatihan ALS. Nah, kemudian ada yang terakhir nanti ada materi perawatan pasca henti jantung. Nah, ini yang kita kenal dengan manajemen ROSC, ya, manajemen pasca resusitasi. Nah, ini materi inti. Nanti di luar materi inti ada materi penunjang, karena di Kemenkes itu juga sudah ada standar ya untuk materi penunjang yang harus ada, seperti anti korupsi, ya, kemudian RTL, kemudian terkait dengan konsep etik nanti akan ada juga, akan dibahas lagi. Nah, itu memang yang harus masuk ya di dalam materi nanti. Nah, ini teman-teman ya sekilas lah selayang pandang tentang materi nanti yang ada di dalam pelatihan Advanced Life Support, ya. Oke, nah itu sebetulnya teman-teman ya terkait dengan manajemen pasca resusitasi dengan pelatihan Advanced Life Support, ya, karena mungkin ini pelatihan baru, ya, jenis pelatihan yang baru bagi teman-teman perawat, sehingga masih ada pertanyaan mungkin dari teman-teman, ya, yang juga masih mempertanyakan, Pak, dengan pelatihan ini bedanya apa, dengan pelatihan ini bedanya apa. Nah, itu ya tadi Kang Supri sudah sampaikan bahwa yang saat ini sudah diakui di karena kan yang lembaga akreditasi, ya, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, ya, itu juga sudah mengeluarkan standar kompetensi, ya, untuk teman-teman staf klinis atau petugas pemberi asuhan, ya, itu terkait dengan kompetensi kegawat daruratan, baik di dasar ataupun di tingkat lanjut. Oke, nah itu sekilas teman-teman untuk gambaran kurikulum. Nah, ini Kang Supri coba tampilkan juga, ya, seperti apa sih rancang bangun mata pembelajaran dari materi yang ada di dalam pelatihan Advanced Life Support. Oke, mohon izin Kang Supri akan tampilkan lagi. Ya, teman-teman, mungkin yang teman-teman masih penasaran ya terkait dengan substansi di dalam kurikulum pelatihan Advanced Life Support, dan insya Allah teman-teman ya nanti DPK PPNI Rumah Sakit Saraswati Cikampek, ya, itu juga mungkin teman-teman sudah dapat flyernya ya atau brosurnya, ya, gitu. Nanti tolong dibantu juga disebarkan, ya, dan juga keikutsertaannya teman-teman kita saling dukung, ya, untuk di kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing DPK, karena secara bergantian memang program dari Diklat DPD PPNI Kabupaten Karawang saat ini sudah luar biasa teman-teman, ya, memfasilitasi seluruh DPK untuk bisa berkontribusi, ya, setiap bulan itu bisa mengadakan kegiatan ilmiah, baik kegiatan webinar, ya, pelatihan mungkin bahkan, ya, ataupun workshop, ya, gitu, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lain yang ini bertujuan bukan hanya untuk mengumpulkan SKP saja tentunya, ya. Kalau SKP sih sebetulnya itu ya memang keharusan lah gitu, tetapi yang lebih terpenting itu adalah kompetensi nanti, ya, supaya teman-teman di lapangan itu tetap membawa konsep, ya, tetap membawa kompetensi yang fresh,
ya, yang evidence based, yang sesuai dengan apa namanya, konsep yang ada saat ini, ya, artinya kekinian lah kalau kata anak milenial sekarang, ya, gitu. Jadi kompetensi teman-teman perawat juga harus kekinian. Nah, itu insya Allah tanggal 26 Februari, ya, 26 Februari ini teman-teman, ya, di bulan ini DPK PPNI Rumah Sakit Saraswati akan melaksanakan kegiatan webinar. Jadi mohon dukungannya teman-teman, ya, dengan tema dan judul yang sama dengan sharing session kita, ya, yang berfokus kepada manajemen advanced life support. Jadi mengangkat salah satu substansi materi nih yang ada di dalam kurikulum pelatihan ALS, ya, yaitu emergency electrocardiografi. Nah, ini nanti ada di dalam materi ini, ya, sehingga apa namanya, akan lebih jelas nanti akan dibahas di dalam webinar, karena malam ini Kang Supri memang hanya berfokus kepada gambaran, ya, dari materi-materi yang ada di dalam pelatihan advanced life support. Jadi eranya memang saat ini seperti itu teman-teman, ya. Diharapkan nanti sertifikasi yang teman-teman lakukan itu tidak hanya BPJS, tetapi nanti kita akan upgrade teman-teman ke pelatihan ALS, ya, advanced life support, karena memang itu yang saat ini diminta, ya, di pelayanan. Nah, ini teman-teman, ya, kembali lagi ini materi tadi. Yang pertama ada pengenalan dan pencegahan perburukan pasien dengan pendekatan ABC DE, ya. Nanti ini ada sekian jam pelajaran, ya. Kemudian yang kedua tadi ada high quality CPR, RJP yang berkualitas dan tindakan defibrilasi, ya. Kemudian nanti ada penata laksanaan gangguan jalan napas dan pernapasan. Nah, kemudian juga ada algoritma bantuan hidup lanjut, ya. Ini dari algoritma AHA, kemudian konsi resusitasi Inggris dan Eropa. Nah, itu semuanya akan masuk di sini. Nah, ini dia pengenalan irama jantung. Ini yang menjadi tema webinar nanti nih tanggal 26, ya, yang diselenggarakan oleh teman-teman di DPK RSU Saraswati, ya. Untuk pengenalan irama jantung kita akan fokus di emergency EKG, ya. Jadi emergency EKG itu nanti ada beberapa gambaran irama jantung yang akan kita bahas seperti manajemen taki dan bradikardi, ya, taki aritmia dan bradi aritmia. Oke, ini tadi ada sindrom koronari akut, ya. Kemudian ada analisa gas darah dan terakhir ada perawatan pasca resusitasi atau pasca henti jantung. Oh ya, mungkin informasi juga nanti teman-teman, ya, untuk pelatih atau fasilitator di dalam pelatihan advanced life support nanti tidak hanya profesi kita perawat yang memang sudah kompeten dan tersertifikasi, ya, tapi juga nanti ada profesi dokter yang akan menyampaikan materi, ya, untuk di beberapa materi yang memang kaitannya dengan materi advanced life support, ya, seperti analisa gas darah. Nanti kami juga sudah berkolaborasi dengan Perdatin, Perhimpunan Dokter Anestesi, teman-teman, ya, gitu, nanti untuk menyampaikan materi, karena juga ada beberapa tindakan advance, ya, terkait dengan manajemen jalan napas. Nanti teman-teman akan berfokus kepada advance airway, bagaimana pemasangan supraglottic airway, ya, gitu, seperti LMA. Kemudian kita akan berfokus juga ke wilayah kompetensi pemasangan intubasi, ya, kemudian needle cricco dan beberapa tindakan-tindakan advance lainnya yang nanti juga akan diajarkan atau dilatih di dalam pelatihan ALS ini, ya. Gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Silakan kalau ada yang ingin diskusi terlebih dahulu, ya, sebelum ke mungkin nanti Kang Supri akan share sedikit, ya, gambaran terkait dengan manajemen pasca resusitasi, ya, gitu. Ini masih linear dengan tema kita malam ini, ya. Tadi Kang Supri baru membahas
bagaimana gambaran tentang artinya materi nanti yang ada di dalam pelatihan Advanced Life Support. Mangga silakan teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau ditanyain tentang kurikulum pelatihan ALS ini ya, tadi yang sudah Kang Supri sampaikan ya, atau mungkin pertanyaan terkait dengan apa namanya? Ya, perbedaan dengan pelatihan advance lainnya. Mungkin silakan teman-teman ya, kita diskusi ringan, kita diskusi santai aja. Baik, izin masuk Pak Supri. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Supriyatno. Tadi sudah sama-sama kita simak pembahasan tentang bantuan hidup lanjut yang sudah disampaikan oleh pemateri kita. Mangga dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan atau yang mau di-sharingkan, boleh kita bahas sama-sama, kita buka sama-sama di sharing session pada malam hari ini. Nah, bagi teman-teman yang merasa masih menggantung, kemudian juga pengen tahu lebih jelas tentang tadi ALS ini, mungkin tadi Pak Supri juga sudah menyampaikan, silakan teman-teman bisa ikuti kegiatannya di DPK PPNI Rumah Sakit Saraswati untuk lebih dalam. Di sana mungkin nanti kita akan dibahas tentang tema yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Nah, silakan teman-teman, mau ada yang ditanyakan boleh via kolom chat juga boleh, secara langsung juga boleh. Ya, silakan Izin mungkin teman-teman. Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan Pak Wahyu, boleh. Mangga. Ya, makasih Pak. Ini Pak mau minta informasinya untuk petugas dari gawat darurat IGD itu standar minimalnya yang Bapak ketahui untuk apa kompetensinya Pak, selain BTCLS itu ada standar yang lain Pak untuk pelatihan-pelatihan yang harus dimiliki oleh perawat UGD. Soalnya kan berhubungan juga dengan pembiayaan ya Pak ya. Mungkin ada yang pelatihan-pelatihan itu kan cukup lumayan harganya Pak ya. Contoh kayak BTCLS itu kan jutaan. Jadi dari Kemenkes itu apakah Bapak punya informasi gitu? Jadi standar minimal yang harus dimiliki gitu kompetensi sebagai perawat gawat darurat Pak. Ya. Ya, itu dulu aja Pak pertanyaan Pak. Ya. Baik. Baik, terima kasih Kang Wahyu ya dari Rumah Sakit Saraswati ya. Kebetulan Kang Wahyu juga insya Allah nanti yang akan meng-create ya menjadi apa namanya panitia juga teman-teman ya di kegiatan webinar kita di bulan ini ya. Baik, pertanyaannya bagus dan ini juga mungkin pertanyaan yang cukup sering sih teman-teman ya Kang Supri dapatkan dari teman-teman terutama di pelayanan ya, teman-teman yang bekerja di rumah sakit. Ya, sebetulnya yang harus dimiliki itu kompetensinya apa saja sih? Apakah ada standar khusus ya yang harus dimiliki? Oke. Nah, kita bahas terlebih dahulu terkait dengan apa namanya kualifikasi dan pendidikan staf teman-teman ya, yang itu merupakan salah satu standar di dalam akreditasi rumah sakit. Mulai dari akreditasi KARS dulu ya sampai KARS versi 2012, kemudian ada SNARS ya, kemudian sekarang dengan STARKES ya. Nah, itu terutama untuk wilayah emergensi ya teman-teman yang bekerja di IGD. Kemudian teman-teman yang bekerja di wilayah intensif, karena emergensi intensif ini memang dua wilayah apa yang memerlukan kompetensi khusus nih ya, gitu. Kalau di rumah sakit. Kemudian yang satu juga ada kamar bedah gitu, ini juga disoroti ya gitu di dalam kualifikasi dan pendidikan staf tadi. Nah, ada apa namanya standar kompetensi yang harus dimiliki ya. Nah, sebagai contoh tadi Kang Supri sampaikan untuk teman-teman perawat itu memang wajib minimal itu ya, minimal memiliki kompetensi BTCLS
ya gitu. Itu sudah wajib nih. Nah, bahkan BTCLS ini saat ini sudah diwajibkan bukan hanya untuk petugas gawat darurat saja, teman-teman. Kalau kita bisa bedah lagi ya, gitu. Nah, itu teman-teman petugas pemberi asuhan, ya perawat, yang dia bekerja di wilayah pelayanan. Nah, bekerja di wilayah pelayanan, ya secara langsung, artinya berhubungan dengan klien, itu wajib memiliki sertifikasi gawat darurat. Ya, nah sertifikasi gawat darurat tadi yang diakui tentu adalah BTCLS. Jadi teman-teman yang di ruang rawat inap, kemudian teman-teman yang di poliklinik, ya gitu, itu juga sama memiliki standar kompetensi gawat darurat yang harus dimiliki, yaitu BTCLS. Nah, kemudian disebutkan lagi teman-teman, terutama untuk petugas perawat yang bekerja di wilayah emergensi, yaitu IGD, kemudian wilayah perawatan kritis, ICU, ya bahkan mungkin yang perawatan intensif care untuk pediatrik, ya kemudian untuk neonatus, ya atau bayi. Nah, itu juga termasuk wilayah perawatan intensif dan kamar bedah. Nah, artinya 3 wilayah ini itu sudah saat ini sangat jelas disebutkan di dalam standar akreditasi rumah sakit harus memiliki kompetensi bantuan hidup lanjut. Nah, jadi teman-teman sekarang yang bekerja di IGD, selain pelatihan BTCLS, juga wajib memiliki pelatihan bantuan hidup lanjut. Dalam hal ini adalah Advanced Life Support. Ya, gitu. Nah, itu kalau kita melihat di standar kualifikasi dan pendidikan staf tadi ya, berhubungan dengan standar kompetensi. Berarti nanti di dalam instrumen kredensial juga itu tentunya harus ditambahkan nih, terutama untuk teman-teman yang bekerja di wilayah 3 wilayah tadi ya, gitu, untuk IGD, kemudian terutama ICU ya, dan juga kamar bedah tadi yang memang sudah disebutkan. Nah, jadi untuk teman-teman yang di wilayah lain seperti tadi di ruang perawatan ya, di poliklinik, itu saat ini memang fokus yang diwajibkan hanya BTCLS saja. Tetapi ya kalau teman-teman di ruang rawat inap ya, di poliklinik mau ikut pelatihan advance ya, itu juga sangat-sangat diperbolehkan sekali gitu, bahkan ya lebih bagus gitu kan, karena mengingat kegawat daruratan itu kan bisa terjadi dimanapun, betul nggak? Tentu teman-teman juga setuju ya gitu. Jadi gawat darurat itu tidak hanya terjadi di IGD. Pasien kritis itu tidak hanya ada di ICU saja. Ingat teman-teman, makanya kerangka berpikir kita ya itu harus dirubah. Paradigma kita harus dirubah. Ya, critical and emergency care without wall. Artinya pasien kritis, pasien gawat darurat itu tanpa dinding gitu. Pasien yang dirawat di ruang rawat inap ya kondisinya mungkin saja bisa lebih kritis dari pasien yang dirawat di ICU gitu. Ya, kondisinya bahkan mungkin bisa lebih emergent daripada pasien yang datang ke IGD. Nah, seperti itu konsep berpikir kita. Makanya tadi instrumen akreditasi pun terus berubah gitu, mengikuti kebutuhan ya, sesuai dengan standar kebutuhan tadi. Jadi kalau pertanyaan dari Kang Wahyu tadi, apa sih standar yang harus dimiliki oleh petugas IGD? Nah, saat ini kalau merujuk di dalam kualifikasi dan pendidikan staf tadi ya, jadi teman-teman itu terutama untuk di kegawat daruratan ya, untuk teman-teman IGD tadi, ICU ya, kamar bedah, itu sudah harus memiliki sertifikasi bantuan hidup lanjut ya, salah satunya adalah ALS ini ya. Kalau yang sudah punya ACLS Pak, kalau sudah punya ACLS gimana? Apakah harus ikut lagi pelatihan ALS atau ATCN? Silahkan ya, tapi salah satu yang dimiliki itu juga sudah cukup dan itu sudah diakui gitu. Jadi kalau yang sudah punya ACLS ya sudah gitu kan. Tapi kalau penasaran mau ikut ALS silahkan gitu. Tapi kan tadi mengingat, oh Pak ini kan biayanya juga ya cukup tinggi gitu kan, harus disiapkan gitu kan. Apalagi mungkin yang tidak mendapat fasilitas dari tempat kerjanya gitu ya, tidak difasilitasi gitu. Nah, itu mungkin kan teman-teman
harus apa namanya menyiapkan ya gitu. Tapi insya Allah oh iya, mohon maaf mungkin Teh Fitri. Ya. Jadi silahkan teman-teman tadi ya, karena apa yang sudah kita keluarkan tentunya apa ya biaya gitu kan, waktu dan lain-lain, insya Allah itu yakin kita pasti akan bermanfaat dan tentunya juga akan memberikan manfaat juga ya gitu, terutama untuk pasien ya yang memang kita layani. Itu kira-kira Kang Wahyu ya gitu. Jadi kalau ditanya standar minimal kompetensi gawat darurat yang harus dimiliki oleh petugas IGD saat ini sudah level up-nya sudah naik ya, bukan hanya BTCLS tapi juga diharapkan teman-teman memiliki sertifikasi bantuan hidup lanjut seperti ALS. Itu Kang kira-kira. Jadi kalau seandainya, jadi kalau untuk pelatihan bantuan ALS itu ya Pak, itu ada apa ya namanya? Kalau yang seperti besok atau yang selanjutnya, contoh misalnya pada Poli Saraswati kan nanti pelatihannya tentang interpretasi EKG ya Pak. Terus juga ada yang sindrom koronari akut gitu, atau terapi elektrik gitu ya Pak. Itu ALS itu terpisah-pisah dalam apa judul pelatihan atau satu Pak, seperti yang BTCLS itu Pak, jadi membahas semuanya gitu Pak. Apa misalnya apa nanti Bapak misalnya nanti menjelaskan atau mengisi materi misalnya tentang terapi elektrik, ada bantuan hidup lanjut, apakah itu masih dianggap sudah mengikuti hidup lanjut gitu Pak? Saya sakit nih, Umar begitu. Malam-malam keluar lihat begitu melihat. Oke, ini minta tolong siapa Mas Hazairin ya. Beliau tidurkan anaknya. Oh ya. Oke, pertanyaannya ya, yang kedua oke, sudah saya tangkap ya, Kang Wahyu. Jadi di pelatihan ALS itu sama dengan di pelatihan BTCLS ya. Semua materi tadi yang ada di dalam pelatihan ALS ini akan dibahas secara lengkap. Nah, kalau yang besok akan kita laksanakan itu di webinar, kita hanya mengangkat satu judul materi yang ada di dalam pelatihan ALS, yaitu emergency EKG. Ya, emergency EKG ini adanya di pengenalan irama jantung. Itu hanya satu materi saja ya. Tapi kalau materi lengkap di pelatihan ALS itu ALS itu durasi pelatihannya itu adalah 3 hari. Ya, 3 hari ini masih kita godok nih teman-teman, apakah ada blended, apakah full tatap muka, karena saat ini memang kita sudah diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan sesi tatap muka ya, walaupun status endemi secara ini ya belum pandemi lah belum dicabut ya secara resmi gitu, tetapi endemi ini ya sudah mulai masuk nih gitu. Jadi artinya pembelajaran tatap muka nanti sudah bisa dilakukan. Artinya dipersiapkan saja untuk di pelatihan ALS ini, kurikulumnya itu berjumlah kurang lebih 30 jam pelajaran. 30 jam pelajaran itu dikemas dalam waktu 3 hari. Nah, 3 hari kalau full tatap muka, Kang Supri yakin ya teman-teman nanti mungkin bisa menyiapkan waktunya ya gitu. Tidak selama pelatihan BTCLS yang sudah sekarang full tatap muka itu dilaksanakan, malah selama 6 hari teman-teman. Kurikulum terbaru dari pelatihan BTCLS itu adalah 6 hari full tatap muka. Kalau blended learning bahkan menjadi 7 hari. 3 hari daring dan 4 hari tatap muka ya. Itu untuk pelatihan BTCLS yang sekarang ya gitu, yang kurikulumnya memang sudah direvisi oleh Kemenkes. Nah, ALS ini pelatihannya tadi 3 hari dan materinya ini nih ya teman-teman yang tadi Kang Supri sampaikan, ini semuanya dibahas. Jadi teman-teman yang mungkin baru ikut webinarnya saja ALS ya, judulnya webinar ALS, tetapi hanya membahas satu materi. Nah, itu belum terhitung pelatihan karena berbeda, karena definisi dari pelatihan itu dilaksanakan minimal 30 jam pelajaran. Ya, kalau webinar itu kan hanya 1 hari ya teman-teman, hanya beberapa jam saja. Jadi itu belum termasuk ya ke dalam pelatihan ya gitu. Nah, itu
definisi dari pelatihan yang memang standarnya sudah ada di Kementerian Kesehatan ya. Jadi pelatihan itu ya durasi waktunya minimal 30 jam teman-teman, itu baru dianggap pelatihan. Jadi kalau teman-teman sudah mengikuti webinar EKG, interpretasi EKG contohnya, kemudian webinar tentang sindrom koronari akut, webinar tentang manajemen analisa gas darah, contohnya interpretasi analisa gas darah. Nah itu kalau judulnya webinar, walaupun teman-teman mungkin sudah mengikuti semua materi ini yang ada di dalam pelatihan advance, ya, nah itu belum diakui ya sebagai pelatihan, ya gitu. Oke, itu Kang Wahyu jawabannya. Jadi yang namanya pelatihan ya tadi judulnya adalah pelatihan atau training yang dilakukan dengan durasi waktu minimal 30 jam pelajaran. Assalamualaikum Pak Sayung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan. Ya, Kang Eman, mangga. Siap. Sehat Pak Sayung. Oh iya Pak Sayung nih, tadi menyambung dengan pertanyaan Pak Wahyu. Mungkin persyaratan kita ikut BHL atau ALS itu kan berarti harus punya BTCLS ya berarti ya. Ada BTCLS baru bisa mengikuti persyaratan itu ya. Yang pertama Pak. Ya. Terus yang kedua ini pertanyaan saya ini, apakah ALS itu di-upgrade lagi atau ada masa aktifnya seperti BTCLS? Oke. Nah, terus yang ketiga itu minta brosur dan linknya. Barangkali Gadar Medik punya ini kan pelatihan ALS gitu kan. Mudah-mudahan lah saya mau mengajukan diri buat pelatihan ALS gitu. Oke. Baik, terima kasih Kang Eman. Nah, jadi memang ada persyaratan ya tentunya di dalam pelatihan advance. Nah, sebetulnya kalau kita melihat di dalam kriteria peserta ya untuk pelatihan advance life support di Amerika contohnya tadi ya, kemudian di Eropa, di Inggris. Nah, itu yang bisa mengikuti pelatihan advance life support itu adalah profesi perawat yang memang sudah terregister ya, yaitu RN, registered nurse. Tapi di kita kan belum ada ya gitu standar kualifikasi tadi. Jadi yang terpenting dia adalah sudah lulus pendidikan keperawatan yang sudah diakui mulai dari tingkat vokasi D3 ya, kemudian D3 up lah ya, D3 ke atas. Nah, itu sebetulnya walaupun dia belum mengikuti pelatihan basic, itu bisa mengikuti pelatihan ALS. Nah, tetapi karena di Indonesia kita itu sudah ada program pelatihan emergensi dasar, ya. Nah, jadi memang ini sebetulnya di Kemenkes pun belum dibahas nih. Yang terpenting memang dia adalah sudah lulus pendidikan keperawatan, gitu. Jadi kalau dia judulnya sudah lulus pendidikan keperawatan, itu bisa mengikuti pelatihan ALS. Jadi teman-teman yang mungkin kalau Kang Supri yakin ya kalau perawat itu saat ini memang karena sudah BTCLS sudah diwajibkan, jadi hampir rata-rata sih punya ya gitu. Nah, yang sekarang jadi permasalahan ya, mungkin kemarin juga ada pertanyaan, Pak ini BTCLS-nya kita sudah expire, boleh nggak langsung kita upgrade-nya itu ke pelatihan advance? Nah itu boleh. Jadi teman-teman yang sertifikat BTCLS-nya sudah expired atau mungkin sudah tidak aktif ya gitu, mau lanjut ke pelatihan advance ya seperti advance life support ya. Nah itu diperbolehkan ya, jadi bisa mengikuti pelatihan ALS ya. Jadi memang kriteria secara khusus itu belum diatur sih ya. Yang terpenting tadi syaratnya dia adalah perawat ya, perawat yang memang sudah lulus pendidikan keperawatan. Jadi kalau statusnya mahasiswa perawat ya tentu belum boleh ya untuk mengikuti pelatihan ALS ya gitu. Nah, kemudian masa berlaku dari pelatihan ALS memang sesuai dengan jumlah jam pelajaran. Berapa tahun? Ya, untuk pelatihan ALS ini ya saat ini kita juga masih mengacu kepada pelatihan advance yang lain seperti ACLS yang memiliki masa berlaku itu adalah 2 tahun gitu ya, 2 tahun. Tetapi ini juga kriteria ini sedang kita coba untuk masa berlaku ya. Jadi kita kemarin juga sudah mengajukan untuk masa berlaku pelatihan advance itu paling tidak itu bisa di 3 tahun ya gitu. Nah, tetapi sementara memang
karena di pelatihan ACLS pun itu memiliki masa berlaku 2 tahun teman-teman ya, gitu. Itu untuk pelatihan ALS ini juga sama, nanti memiliki masa berlaku pelatihannya itu adalah 2 tahun. Jadi 2 tahun itu tentu nanti akan ada upgrade kembali, sama sepertinya seperti BTCLS. Kalau BTCLS kan memang memiliki masa berlaku itu 4 tahun gitu. Untuk link ya nanti karena memang ini kurikulum kita artinya baru rampung ya. Jadi untuk pelatihan perdana memang sedang kita rencanakan. Jadi untuk pelatihan ALS perdana ya nanti mungkin juga kita di Karawang akan coba menyelenggarakan ya. Sebetulnya kemarin kita sudah coba offering ya ke teman-teman di Karawang, mungkin masih bertanya-tanya ya, masih belum paham juga nih tentang ALS ini, jadi masih ada keraguan-raguan dari teman-teman untuk mengikuti pelatihannya. Mudah-mudahan kita bisa agendakan kembali. Rencana sih nanti dilaksanakan setelah Lebaran ya, mungkin waktunya supaya agak lebih leluasa nanti ya. Jadi nanti akan diinformasikan teman-teman ya, akan diinformasikan kalau di Karawang ini sudah akan dilaksanakan nanti pelatihan Advanced Life Support ya, gitu mudah-mudahan. Tapi dalam waktu dekat memang belum ada jadwal ya, belum ada jadwal untuk pelatihan ALS ini, karena kita masih terus coba sosialisasi terlebih dahulu, sosialisasi untuk program pelatihan ini. Itu kira-kira Kang Eman ya dari Rumah Sakit Puri Asi. Siap. Terima kasih Pak Sayang infonya. Baik, terima kasih tadi Pak Eman dan Pak Wahyu atas sharing atau pertanyaannya, sehingga kita bisa mendapatkan jawaban tadi dari Pak Supri. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu karena sudah jam 9, teman-teman mau ada yang ditanyakan lagi atau yang mau didiskusikan pada malam hari ini sebelum kita tutup? Oke, sedikit informasi bahwa kegiatan dari DPD PPNI sharing session ini rutin dilaksanakan setiap 2 minggu sekali dengan tema dan juga pemateri yang berbeda-beda. Kemudian tadi Kang Eman bertanya untuk training atau pelatihan nanti juga kita bantu share di media sosial DPD PPNI Kabupaten Karawang. Silakan buat follow IG, kemudian Facebook dan juga YouTube DPD PPNI Kabupaten Karawang. Di sini juga ada beberapa program dari PPNI Karawang, diantaranya yaitu pendidikan untuk perawat yang masih D3 keperawatan, itu ada program dari Diklat PPNI untuk lanjut dan ada spesial harga promo untuk teman-teman yang mau melanjutkan kuliah. Kemudian juga kita ada program rutin sharing session tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian bagi teman-teman yang mau mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan tentang keperawatan, nanti bisa follow atau bisa lihat di media sosial PPNI Kabupaten Karawang, kita akan bantu share di sana. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Bagaimana Pak Sayung? Cukup atau ada yang mau disampaikan lagi atau mau didiskusikan lagi sebelum kita akhiri? Oke. Baik, terima kasih Kang Dery. Ya mungkin tadi ya sesuai dengan pembahasan kita di awal ya. Jadi kita malam ini berfokus kepada sosialisasi sebetulnya ya, sosialisasi dan pengenalan terkait dengan program pelatihan lanjutan bagi perawat, yaitu Advanced Life Support ya, yang memang juga sebetulnya saat ini sudah ada ya dilaksanakan pelatihan kegawat daruratan lanjutan bagi teman-teman perawat ya, seperti ACLS dan ATCN tadi ya. Jadi silahkan teman-teman juga, tentunya ini adalah pilihan ya, semuanya adalah ilmu yang sangat baik, ilmu yang sangat bermanfaat ya, dan memang itu yang sudah diakui ya tentunya
sebagai juga prasyarat di dalam akreditasi rumah sakit. Ya, mudah-mudahan tadi teman-teman ya, kalau rumah sakitnya mungkin juga concern gitu di dalam memberikan atau meningkatkan kapasitas stafnya, petugasnya, ya mungkin tidak sekaligus seluruhnya, ya mungkin secara bergantian dengan beberapa metode atau skema ya gitu, yaitu mungkin kembali lagi ke kebijakan rumah sakit masing-masing. Tetapi bagi teman-teman juga tentunya yang memang dengan kerelaan hati ya untuk bisa mengikuti walaupun mengeluarkan biaya mandiri, itu juga harus diyakini ya bahwa kita memang diwajibkan untuk terus menuntut ilmu ya, dan dari effort atau usaha yang kita lakukan, biaya yang mungkin yang kita keluarkan, kemudian ya juga pengorbanan waktu yang kita luangkan, ya itu yakin semuanya juga itu adalah jalan kebaikan tentunya teman-teman ya. Dan hal jajalu al ihsanu ilal ihsan. Setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan dikembalikannya lagi dalam bentuk kebaikan, karena itu sudah janji dari Allah. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu ya gitu. Jadi kalau belum, oh saya kayaknya nunggu dibiayai rumah sakit kapan gitu ya, ya insya Allah niatkan dan Allah itu pasti akan memberikan rezeki ya gitu. Dan alhamdulillah itu yang coba terus Kang Supri yakinkan ke teman-teman ya, dan Kang Supri pun melakukan hal tersebut ya. Jadi setiap ada kesempatan ya rezeki untuk melakukan pelatihan apapun itu bentuknya ya, itu silahkan karena tidak akan pernah rugi ya gitu. Dan ini nanti materinya akan di-share ya, dan di materi sebetulnya juga Kang Supri sudah sedikit membahas nih terkait dengan manajemen algoritma ROSC ya. Ini jadi manajemen pasca resusitasi. Ini gambaran sebetulnya, gambaran algoritma yang nanti akan kita bahas di dalam webinar nih teman-teman ya, dalam webinar. Jadi mungkin Kang Supri malam ini tidak fokus membahas di substansi materinya, tetapi malam ini memang Kang Supri sharing ke teman-teman supaya lebih mengenalkan lagi ya terkait dengan pelatihan ALS, dan supaya nanti teman-teman tidak ragu ya untuk mengikuti pelatihan Advanced Life Support yang mungkin akan diselenggarakan ya dalam waktu dekat nanti di Kota Karawang. Jadi disiapkan saja nanti teman-teman, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesempatan, kita juga selalu diberikan rezeki yang berkah tentunya teman-teman ya, dan kita niatkan bahwa memang ini adalah semata-mata untuk peningkatan kapasitas di pelayanan ya, dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin ini yang bisa Kang Supri sharing dengan teman-teman untuk malam hari ini ya. Terima kasih atas waktunya juga teman-teman, atas kesempatannya. Sampai bertemu nanti di lain kesempatan tentunya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa. Baik, selanjutnya Kang Supri kembalikan lagi ke Kang Dery, silahkan. Baik, terima kasih Kang Supri, teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini, sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama seputar tadi materi yang sudah kita bahas. Nah, sekali lagi saya mau menginformasikan teman-teman, bagi yang mau lebih jelas lagi tentang materi pada malam hari ini, mungkin nanti bisa mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh DPK PPNI Kabupaten Karawang. Oh, mohon maaf, DPK PPNI Rumah Sakit Saraswati. Nah, untuk rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari ya Kang ya? Ya, insya Allah tanggal 26 Februari. Baik, terima kasih. Mohon maaf, saya juga sambil dinas sore, tadi nyimak sedikit. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya dari PPNI Kabupaten Karawang mohon dimaafkan. Baik, terima kasih untuk acara sharing session pada malam hari ini. Mungkin kita akhiri saja bagi teman-teman semuanya. Kami informasikan lagi bahwa 2 minggu ke depan kita akan ada sharing session dengan tema yang berbeda, dengan materi yang berbeda. Saya selaku pembawa acara dan juga materi Pak Sayung untuk Pak Supriyatno. Mohon izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sayung, terima kasih banyak waktunya, walaupun sudah lagi di jalan meluangkan waktu buat sharing. Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga teman-teman, sehat-sehat semua ya. Salam untuk seluruh sejawat saudara-saudara saya di Karawang dan mungkin sekitarnya, dari Bandung, ini ada dari Jakarta juga tadi katanya, luar biasa. Betul. Terima kasih yang sudah bergabung ya gitu. Mudah-mudahan
kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan ya. Amin amin. Amin ya Allah. Ya Allah. Terima kasih. Oh, di sini juga ada pengurus PPNI yang hadir, Pak Asep, ada Pak Jadang. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Ini masih pada rajin kayaknya, masih 64 peserta yang hadir, walaupun sudah kita tutup, Pak. Oh iya. Baik, kalau gitu teman-teman, Kang Dery dan seluruh rekan-rekan pengurus DPD, Kang Supri izin live ya. Siap. Terima kasih Kang Supri, hati-hati di jalannya sampai tujuan. Alhamdulillah, hatur nuhun. Hatur nuhun semuanya. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya.